Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepuk semuanya. Duduk yang rapi, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, badan sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya. Almaira, Hadir. Silvi Dwi, Hadir, Pak. Rizka Dwi. Hadir, Pak. Anak, tadi malam apakah semua pada belajar? Belajar, Pak. Ya, kalau tadi malam belajar, pasti masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Ada yang tahu kemarin kita mempelajari tentang apa? Salam Id, Pak. Sholat Id. Ya, betul sekali. Ada yang ingat apa itu sholat Id? Saya, Pak. Ya, silakan Rizka. Salat Id adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan 1 tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya, betul sekali. Ya, beri tepuk tangan kepada Rizka. Oh iya anak-anak, sholat hari raya Idul Fitri itu dilaksanakan pada tanggal berapa? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan Ira menjawab. 1 Syawal. Ya, betul sekali. Kemudian kalau sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal berapa? Saya, Pak. Ya, Rizka silakan menjawab. Tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Ya, betul sekali. Ya, ternyata murid Bapak pandai-pandai dan rajin semua ya. Pasti, Pak. Ya. Kemudian ada yang tahu apa tidak? Kita pada pertemuan kali ini akan mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, apa Rizka? Bersuci dari haid. Bersuci dari haid. Ya, betul sekali. Ada yang tahu? Haid itu apa? Saya, Pak. Ira, silakan. Keluar darah. Keluar darah. Ya, betul sekali. Ada yang tahu lagi? Haid itu apa? Saya, Pak. Ya, Rizka, apa? Terjadi pada perempuan. Terjadi pada perempuan. Ya, betul sekali. Jadi, haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu haid, kemudian kapan haid itu bisa terjadi. Kemudian kita akan mempelajari tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang tata cara mandi wajib. Baiklah anak-anak, mari kita semua buka buku fikih halaman 1 pada pembelajaran 1 pada bacaan tentang
bersuci dari haid. Baiklah, sudah dibuka semua bukunya? Sudah, Bu. Baiklah, kalian dibaca masing-masing ya bacaannya dan dipahami. Baiklah, sudah semua dibaca bukunya? Sudah, Bu. Baiklah, dari bacaan tadi ada yang kalian pahami? Ada, Bu. Coba Mbak Anis apa? Maksud dari bacaan itu tadi? Hatijah sedang haid, Bu. Ya, benar sekali. Hadijah sedang haid. Nah, benar sekali pada bacaan itu tadi, Hadijah sudah haid di waktu dia kelas 5 sama seperti kalian. Tandanya Hadijah sudah balik. Buat kalian juga yang sudah mengalami haid bagi yang wanita, tandanya kalian sudah Balik, Bu. dan wajib menunaikan ibadah perintah-perintah dari Allah, Bu. Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini ada yang tahu apa itu haid? Saya, Bu, tahu. Apa? Haid itu keluarnya darah. Ya, benar sekali. Dan lebih jelasnya lagi, Ibu sudah ada nih kertas origami warna-warni di sini biar kalian lebih paham. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu yang tertentu dan yang keluar secara rutin setiap bulannya. Jadi darah haid itu tidak keluar setiap hari, teman-teman. Darah haid itu setiap 1 bulan sekali, bahkan ada juga orang yang 2 bulan sekali. Jadi darah itu darah yang sehat, bukan penyakit. Jadi buat teman-teman nanti yang tiba-tiba suatu saat mendapatkan waktu haid, jangan takut, oke? Oke, Bu. Nah, gitu tandanya kalian itu normal, kalian itu sehat, seperti itu. Nah, di sini waktu keluarnya haid minimal sehari semalam dan maksimal 15 hari 15 malam. Secara normal masa waktu keluarnya itu biasanya umumnya itu 6-7 hari, teman-teman. Nah, kemudian setelah seorang wanita itu haid, kita diwajibkan untuk bersuci. Jadi hukum bersuci setelah haid itu sangat wajib sesuai dengan perintah agama. Kemudian di sini nanti Ibu ada niat mandi wajib. Bagaimana sih niat mandi wajib? Ya, kalian baca ya yang ada di buku juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu khusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid fardu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, teman-teman. Nah, ketika seorang wanita sudah mengalami haid, apa saja sih yang dilarang? Ada yang tahu? Itu, Bu, kalau di rumah katanya Mama, saya nggak boleh sholat, Bu. Ya, benar sekali. Dan bukan cuma hanya sholat saja ya, lebih utamanya karena hal-hal yang sifatnya beribadah itu dilarang ketika seorang wanita itu sedang mengalami haid. Nah, apa saja sih teman-teman hal-hal yang dilarang ketika haid? Yang pertama, benar yang sudah disebutkan oleh Mbak Anis tadi, melakukan sholat, berpuasa, tawaf, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran juga tidak boleh, teman-teman. Iktikaf di masjid, jima, dan bercerai. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari penjelasan dari Ibu tadi, dari teman-teman, ada yang masih ditanyakan atau dibingungkan? Bu, saya mau tanya. Ya, apa? Bu, berarti kalau haid tidak puasa itu dosa dong? Tidak, justru kalau seorang wanita
berpuasa ketika dia sedang mengalami haid, dia malah dosa ketika masih menjalankan puasa. Dan bagaimana caranya? Nanti setelah selesai haid, kita bisa menggantikan puasanya seperti itu. Nah, setelah ini ibu akan membagi kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 5 atau 4 siswa. Silakan dibagi teman-teman. Baiklah, sudah berkumpul semua dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Baiklah, sebelum kita mendiskusikan lagi, kita tetap semangat dulu ya. Baik, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Kalian sudah berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Mari kalian silahkan berdiskusi tentang cara bersuci setelah haid. Nah, bagaimana diskusinya mengenai tata cara mandi wajib setelah haid? Apakah sudah selesai? Sudah. Pintar sekali. Kalau sudah selesai, Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan dan membacakan hasil diskusinya ya. Silahkan, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Mbak Pipit silahkan maju. Tata cara mandi wajib setelah haid. 1. Membaca basmalah. 2. Niat menghilangkan hadas besar. 3. Niat mandi wajib. 4. Berwudu sebelum mandi. 5. Menyiram air ke seluruh tubuh. 6. Menyiram kepala dan rambut sampai merata. 7. Urut. Pintar sekali Mbak Pipit ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Pipit. Silakan duduk. Baik, terima kasih untuk masing-masing kelompok yang sudah membacakan hasil diskusinya ke depan ya. Nah, di sini Ibu Guru akan melanjutkan. Ibu akan menjelaskan mengenai tata cara mandi wajib setelah haid. Nah, ibu di sini juga sudah menyediakan media. Media ini bernama origami pengetahuan. Nah, langsung saja ya. Nah, tata cara mandi wajib setelah haid itu ada 7 langkah yang harus kita lakukan, kita ketahui. Nah, yang pertama, apa ini anak-anak? Membaca basmalah. Benar sekali, membaca basmalah. Gimana bacaan basmalah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Pintar sekali. Nah, tahu tidak kenapa kita harus membaca basmalah? Tidak. Tidak tahu? Tidak. Dalam melakukan sesuatu, dalam melakukan setiap pekerjaan, kita harus mengawali dengan bacaan basmalah. Karena baca basmalah sama saja kita dengan berdoa agar segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan bisa memberikan kemanfaatan dan bisa membawa kebaikan. Nah, selanjutnya langkah yang kedua. Niat menghilangkan hadas besar. Kalian tahu tidak bagaimana niatnya? Tidak. Kalau tidak tahu, Ibu Guru juga sudah menyiapkan di sini niat untuk menghilangkan hadas besar. Nah, Ibu Guru akan mencontohkan terlebih dahulu. Selanjutnya nanti Ibu akan meminta 1 perwakilan dari kalian untuk membacanya. Oke? Oke. Nah, langsung saja ya Ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Sudah bisa? Sudah. Coba Mbak Zulin dibaca. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhalillahi ta'ala. Pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Zulin. Nah, selanjutnya kita menuju langkah yang ketiga.
Langkah yang ketiga yaitu niat mandi wajib. Nah, niat mandi wajib di sini sebenarnya hampir sama dengan niat menghilangkan hadas besar. Cuma perbedaannya, kalau niat mandi wajib setelah haid, kita harus menambahkan minal haidi. Tahu? Minal haidi artinya dari haid. Jadi, jika kita ingin mandi wajib untuk hadas lainnya, kita tinggal mengganti minal haidi. Contohnya saja, saat mau mandi junub, tinggal kita ganti minal junubi. Paham semuanya? Paham. Nah, coba Mbak Nisa untuk membaca niat mandi besar setelah haid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wasla li raf'il hadadil akbari minal haidi fadlillahi ta'ala. Pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Nah, kalian tahu tidak arti dari kedua niat ini? Tidak. Nah, di sini juga Ibu sudah menyiapkan arti dari kedua niat di atas ini adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid fardu karena Allah Ta'ala. Nah, ini kan arti untuk niat mandi wajib. Nah, kalau untuk menghilangkan hadas besar, ini dari haidnya itu dihilangkan. Jadi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Pintar sekali. Selanjutnya, untuk langkah yang keempat, kira-kira apa? Berwudu. Pintar sekali Mbak Zulin. Langkah yang keempat yaitu berwudu. Jadi, sebelum kita melakukan mandi wajib setelah haid, kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, lanjut langkah yang kelima. Mbak Nisa, coba dibaca. Menyiram air ke seluruh tubuh. Pintar sekali. Menyiram air ke seluruh tubuh. Nah, di sini waktu menyiram air ke seluruh tubuh itu harus dimulai dari anggota yang kanan lalu ke anggota yang kiri. Disertai kita harus menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh kita, terutama pada daerah keluarnya darah haid. Nah, untuk selanjutnya langkah yang keenam yaitu menyiram kepala dan rambut sampai rata. Jadi langkah selanjutnya yaitu menyiram air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, di sini menyiram air ke ujung kepala di sini kita bisa menggunakan sampo agar kotoran-kotoran yang ada di kepala bisa hilang dan bersih. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu berurutan. Antara langkah 1 sampai 6 itu harus urut. Tidak boleh membaca basmalah dilakukan setelah berwudu. Itu tidak boleh. Yang sudah Ibu berikan, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Bagus kalau begitu. Nah, di sini tadi kan sudah dibagi kelompok ya? Sudah. Nah, Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan dan mempraktikkan tata cara mandi wajib setelah haid. Nah, untuk kelompok yang pertama silahkan Mbak Zulin ke depan ya. Nah, Mbak Zuli, silahkan mempraktikkan tata cara mandi wajib setelah haid. 1. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 2.
berurutan. Baik, terima kasih untuk Mbak Zulin. Berikan tepuk tangan semuanya. Nah, terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah mau maju ke depan dan mempraktikkan tata cara mandi wajib setelah haid. Baik. Di sini Ibu Guru akan mempraktikkan mengenai tata cara mandi wajib setelah haid. Nah, nanti kalau kalian merasa apa yang telah kalian praktikkan di depan tadi kurang benar, Ibu mohon untuk dibenarkan ya. Jadi nanti lain kali kalau kalian melakukan mandi wajib, kalian bisa melakukan dengan baik dan benar. Nah, langsung saja ya Ibu mulai. Nah, untuk yang pertama yaitu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, niat untuk menghilangkan hadas besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla liraf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Selanjutnya, niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla liraf'il hadasil akbari minal haidi fardholillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu berwudu. Nah, setelah kita melakukan wudhu, kita menyiram air ke seluruh tubuh. Nah, di sini menyiram air ke seluruh tubuh diawali dengan yang kanan terlebih dahulu, selanjutnya yang sebelah kiri dengan membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh, terutama daerah yang mengeluarkan darah haid. Yaitu menyiram rambut dan kepala dengan air sampai merata. Nah, di sini kita bisa menggunakan sampo agar rambut kita juga bersih, kepala kita juga bersih ya. Nah, selanjutnya ya terakhir dilakukan dengan urut. Jadi dari apa yang sudah Ibu praktikkan, apakah ada yang kurang paham? Tidak. Semua sudah paham? Sudah. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah kalian mengetahui mengenai tata cara mandi wajib setelah haid yang baik dan benar, Ibu harapkan nanti kalau kalian akan melakukan mandi wajib setelah haid, kalian bisa mempraktekannya, ya. Ya. Bagus sekali. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu Guru sudah menyiapkan soal mengenai materi yang telah kita pelajari pada hari ini dengan tata cara mandi wajib setelah haid. Oke, sekarang Ibu akan bagikan. Nah, kalian bisa kerjakan, Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan. Kalau sudah selesai, nanti dikumpulkan kepada Ibu Guru. Selesai? Sudah. Pintar sekali. Ayo, sini Ibu kumpulkan. Nah, tadi sudah dijelaskan kan oleh Bu Zainab tentang apa itu haid. Sekarang Ibu tanya, apa sih haid itu? Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu atau terjadi setiap bulan. Ya, benar sekali. Haid itu darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu dan terjadi setiap bulan. Haid merupakan tanda usia balik bagi perempuan. Apa balik itu? Ada yang tahu?
Balik adalah Waktu. Balik adalah tanda seseorang sudah mempunyai kewajiban dalam sholat dan berpuasa. Terus waktu keluarnya haid itu minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari 15 malam, dan normalnya 6-7 hari. Apa sih hal-hal yang dilarang saat haid? Sholat, puasa, tawaf, membaca Al-Quran, itikaf di masjid, jima, dan bercerai. Ya, benar. Setelah haid dirasa sudah selesai, segerakan untuk bersuci. Yang pertama yaitu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Membaca niat. gimana niatnya? Nawaitul Huslalirofil hadasil akbari minal haidi fardon lillahi ta'ala. Terus yang ketiga, berwudu sebelum mandi. Wudunya seperti wudu ketika akan sholat. Yang keempat, yaitu mengguyur air ke seluruh tubuh dan menggosok-gosok. Yang kelima, mengguyur kepala dan rambut menggunakan sampo. Yang keenam, lakukan pembersihan badan sampai bersih. Lebih diutamakan mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan dahulu, kemudian sebelah kiri. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan sebagai tanda bahwa dirinya telah balik. Dia telah mempunyai kewajiban untuk sholat dan berpuasa. Jika dirasa haidnya sudah selesai, disegerakanlah untuk bersuci sehingga dapat melaksanakan kewajibannya kembali. Dari pembelajaran hari ini tentang haid, ada yang belum mengerti anak-anak? Tidak, Bu. Kalau tidak, kita tutup ya pelajaran pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang memimpin berdoa? Kita Tidak, berdoa Bu. bersama. Ayo baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Madrasah Ibtidaiyah pada